Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke Litbang Pemas Channel. Kita hari ini kedatangan dua orang tamu dari Fakultas Perikanan. Kepada Bapak dan Ibu mohon diperkenalkan masing-masing. Ini dengan Ibu. Ya. Terima kasih. Saya Ibu Endah Sihprihatini dari Fakultas Perikanan sebagai dekan. Sebagai dekan Fakultas Perikanan. Dan langsung ya, Bapak. Kalau saya adalah Fuku Rahmat Saleh, Kaprodi dari Prodi MSP Manajemen Sumber Daya Perairan. Halo. Terima kasih atas kedatangan pada siang hari ini Bapak dan Ibu di dalam channel Litbang Pemas. Kali ini kita akan membahas tentang seluk-beluk dan apa saja yang ada di Fakultas Perikanan. Bu, mau tanya ini tentang Fakultas Perikanan. Sebenarnya Fakultas Perikanan itu apa? Visi misinya itu apa? Iya. Dan kalau untuk kalau misalnya saya jadi mahasiswa baru, kenapa saya harus masuk ke Fakultas Perikanan? Monggo. Terima kasih. Sebelum melanjutkan visi misi dari Fakultas Perikanan, saya ingin bercerita tentang latar belakang dari Fakultas Perikanan. Fakultas Perikanan berdiri, jadi Indonesia itu merupakan negara yang terdiri dari wilayah kepulauan, dan wilayahnya itu sebagian besar adalah perairan. Dari 2/3 dari negara Indonesia adalah perairan. Sudah tentu perairan itu kan termasuk lautan itu ya. Lautan itu banyak ikannya, segala sumber hayati yang ada di dalam perairan itu sangat banyak. Dengan adanya potensi yang sangat besar daripada wilayah laut atau wilayah perairan daripada negara Indonesia itu, maka perlu tenaga profesional untuk mengelola lingkungan perairan tersebut. Itulah yang nantinya mendasari berdirinya Fakultas Perikanan, karena banyak masalah yang terjadi terutama di perairannya. Maka akan di Unisla atau di Lamongan di Unisla berdiri Fakultas Perikanan. Apalagi Lamongan ini ada di jalur Pantura ya, Ibu, ya? Jadi berbatasan langsung dengan Laut Utara Jawa. Ya, jadi berbatasan dengan maksudnya perairannya yang sangat besar itu, kemungkinan jadi potensi apalagi di wilayah Lamongan itu ada sawah tambak, ada sungai, dan ada waduk, ada perairan laut, pantai dan sebagainya. Itu perlu tenaga profesional atau SDM dari perikanan untuk mengelola lingkungan perairan tersebut. Itu ya. Jadi dasar terbentuknya adanya Fakultas Perikanan tersebut adalah begitu. Kemudian manfaat ekonomi perikanan juga banyak, terutama bisa memenuhi gizi dan pangan keluarga atau sebagai kebutuhan primer. Kemudian kalau sudah mendapat penghasilan yang dari primernya akan sekunder, dan sekunder akan tersier, itu tadi ya. Dan lebih-lebih kalau potensi perikanan yang sangat besar itu akan menghasilkan pendapatan yang sangat banyak, itu tadi. Meningkatkan taraf hidup masyarakat juga. Meningkatkan taraf hidup masyarakat itu. Itu hal itu yang juga di perikanan juga akan menghasilkan devisa negara, merupakan potensi ekspor untuk menghasilkan devisa negara itu. Apalagi kita tahu bahwa Lamongan itu lambangnya saja itu ikan gitu ya. Dan bandeng, ya. Bandeng, lele. Bandeng, banyak lele, dan ada perbatasan laut, banyak tambak, banyak waduk. Itu seharusnya menjadi potensi yang sangat besar untuk masyarakat
Lamongan Iya. terutama, dan untuk bisa memasukkan tenaga-tenaga mudanya untuk ke berkuliah di Iya, potensi Fakultas wilayah Perikanan. lapangan pekerjaan itu membutuhkan istilahnya penanganan orang banyak. Nggih. Dari subsistem, artinya dari produksi, kemudian pengolahan, kemudian sampai pemasarannya, itu butuh tenaga-tenaga yang harus profesional kan gitu. Kalau seandainya misalnya saya jadi maba itu, Nggih. nanti di perikanan itu diajarin apa aja, Bu? Makanya kita ada 2 prodi itu, Nggih, ada 2 prodi itu, manajemen sumber manajemen. daya perikanan dan agrobisnis perikanan. Mungkin nanti bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak Kaprodi yang mungkin membidangi seperti itu. Nggih. Terus untuk di Fakultas Perikanan sendiri, dosen-dosennya, SDM-nya Nggih. itu bagaimana, Bu? Alhamdulillah dosen-dosen Fakultas Perikanan ini S1 maksudnya sudah S2 dan S3, ada doktor dan ada magister kan gitu. Dan artinya kompetensinya sudah bisa bisa diandalkan kan gitu, karena lulusan dari ada Brawijaya, ada IPB, ada Universitas Diponegoro, dan mungkin ada yang salah satu dari internasional itu. Dari Taiwan. Ada yang lulusan luar negeri berarti. Oke. Wah, diharapkan seru nih masuk Ya, ke Fakultas artinya, Perikanan nanti. Ya, Dapat ilmu-ilmu baru tentang segala macam seluk-beluk ikan. ya. Kepada Bapak Kaprodi mungkin. Oke. Bapak Kaprodi Monggo. ini membidangi prodi apa ya? Terus apa itu? Monggo dijelaskan. Baik, jadi begini Pak Hamam. Nggih. Kan karena tadi Bu Dekan kita ada bilang ada 2 prodi. Jadi yang pertama adalah manajemen sumber daya perairan. Sumber daya perairan. Nah, itu jadi kita tuh endingnya atau capaian lulusannya tuh jadi seorang manajer gitu istilahnya. Manajer. Wow, keren. Iya, kita tuh nanti menjadi pengelola sumber daya perairan, karena kan tadi Bu Dekan sudah bilang bahwa kita potensinya sangat tinggi, 2/3 potensi tadi. Nah, yang ngelola itu siapa? Yang bisa mengatur itu siapa? Ya itu orang-orang MSP gitu. Dan yang satunya adalah agrobisnis perikanan. Prodi kedua adalah agrobisnis perikanan. Agrobisnis perikanan itu jadi mengatur segala hilir dari hulu sampai hilir mengenai produksi, pemasaran seperti itu. Jadi kita yang mengatur sudah ada di MSP, terus kita yang membuat sebuah jalur pemasaran dan lain-lain, itu yang mengurusi adalah agrobisnis perikanan. Agrobisnis perikanan. Betul. Untuk saat ini, kira-kira kalau misalnya saya menjadi mahasiswa salah satu aja lah, MSP, lulusannya itu nanti apa untuk bersaing ke dunia pekerjaan itu gimana? Selama ini sih alhamdulillah kalau berdasarkan tracer study ya yang kita Ya, lakukan tracer itu, study ada alumni ya. Alumni itu jadi bercerita bahwa kita hampir 80% itu 70% itu sebagai entrepreneur gitu. Oh, Masya Allah. Jadi dia punya usaha sendiri sebagai pemilik tambak, terus sebagai buka agrobisnis perikanan. Jadi misalnya dia usaha ikan seperti itu, jadi pengolahan ikan juga ada punya gitu. Tetapi tidak sebagai entrepreneur juga, tetapi kita tidak sedikit yang masuk ke PNS itu. Ada PNS juga ya. Bisa berarti ya masuk PNS bisa. Oh bisa. Jadi jangan takut lah kalau gitu. Jadi kita memang menjurus ke perikanan, tetapi kita tetap berkompeten gitu istilahnya, kalau maupun dari di swasta maupun di kedinasan seperti itu. Makasih. Nah, untuk situasi saat ini, kira-kira pendapat dari Bapak Ibu tentang COVID, Corona, ini gimana caranya biar saya survive di dalam bidang perikanan? Terutama misalnya saya harus mencari pekerjaan, kan pekerjaan lagi sulit. Kira-kira mungkin terpikirkan ada sektor yang belum pernah terjamah oleh orang lain, mungkin belum pernah misalnya terpikirkan oleh orang lain, perikanan. Kira-kira gimana ini potensi di masa pandemik seperti ini perikanan? Terima kasih. Insya Allah di dalam bidang perikanan artinya
penghasilan yang utama adalah memang untuk kebutuhan protein ya. Jadi kita tidak lepas, artinya kita tidak harus terus di rumah kan gitu ya. Kalau saya secara pribadi maupun menyarankan kepada orang-orang, untuk bidang perikanan ini sangat menjanjikan, terutama dalam kewirausahaan ya. Kalau kewirausahaan, jadi yang mungkin perusahaan besar itu sudah banyak mem-PHK jadi pada tenaga-tenaga kerja, tapi di bidang perikanan untuk berwirausaha itu insya Allah tidak. Karena apa? Karena dia mempunyai potensi, walaupun bisa dijual di pasar atau lewat koneksi internet itu bidang perikanan sangat menjanjikan. Makanya walaupun dari produksi saja itu bisa harganya itu masih bisa dijangkau oleh masyarakat. Apalagi di perikanan itu juga kan ada pengolahan. Jadi tidak saja di produksi ikan segar saja, tapi ada pengolahan. Jadi diajarkan untuk sebagai dasar-dasarnya untuk juga mengolah ada pelajaran atau mata kuliah kewirausahaan. Jadi potensi untuk mengembangkan di bidang wirausaha itu kita berikan. Jadi kita tidak membatasi dia nantinya itu harus sebagai pegawai, enggak, tapi kebanyakan daripada mahasiswa dari Fakultas Perikanan itu anaknya petani atau itu, dan berkecimpung di dalam wirausaha. Jadi dia berlatih mulai dari waktu belajar, artinya perkuliahannya sudah banyak yang sudah membantu ayahnya atau keluarganya di bidang perikanan. Saya yakin mahasiswa kita itu insya Allah bersaing, walaupun dalam maksudnya ya berwirausaha secara perorangan atau secara lebih besar atau skalanya itu insya Allah saya optimis sekali di Fakultas Perikanan itu. Monggo Pak Fuku barangkali. Dari Bapak Fuku menambahkan. Kalau soal COVID memang ada 4 sektor yang tidak terkena dampak COVID itu. Jadi tanda kutip bahwa memang mungkin wisata terpengaruh seperti itu ya. Ekonomi juga pengaruh lah. Ternyata untuk yang tidak berpengaruh itu antara lain ada perikanan. Jadi memang karena perikanan merupakan sumber protein tadi. Jadi otomatis dan mana ketika PSBB atau ada ruang gerak itu otomatis kita ini bisa membuat sumber protein dari rumah sendiri gitu. Wow, bagus. Jadi sekarang paling bisa budidaya ikan sendiri dalam rumah dengan skala ember seperti itu. Ember bisa ya, Pak? Ember bisa. Jadi ada namanya breedamber seperti itu. Itu jadi skala ember pun sudah dapat protein, dan itu di kita juga bagaimana sih selain pengolahan juga bikin sebuah teknologi atau inovasi baru lah untuk biar kita tetap stay menghasilkan protein walaupun gitu. Apalagi manusia setiap hari membutuhkan makan ya. Betul. Kalau nggak makan nggak segede saya. Kalau di orang Jawa itu makan iwak opo. Ada iwaknya itu. Nggak tahu. Oke, yang terakhir mungkin dari Bapak dan Ibu, kesan dan pesan dibuat mahasiswa di rumah atau mungkin siswa baru yang masih bimbang untuk memilih Fakultas Perikanan, bagaimana Bapak dan Ibu meyakinkan bahwa untuk masuk ke Fakultas Perikanan? Ya, terima kasih untuk selama proses belajar daring ini yang di era COVID ini kita kayaknya juga tidak ada kendala, artinya mahasiswa walaupun dikasih kuliah dalam jarak jauh juga oke-oke aja, tetapi karena kita Fakultas Perikanan itu juga butuh ketemu, jadi insya Allah dari mahasiswa itu juga bersedia untuk masuk, walaupun di era COVID ini masih meluangkan waktu untuk, maksudnya kalau disuruh untuk masuk ya insya Allah masuk kan. Masih tetap aktif ya? Tetap aktif, artinya tetap aktif. Jadi enggak istilahnya enggak kalau ada kesulitan. Kalau ada kesulitan tetap dikomunikasikan. Jadi Fakultas Perikanan tetap memberikan
kelonggaran daripada mahasiswa itu bagaimana sih enaknya. Kalau saya pembelajaran itu kan bukan apa ngoneku memaparkan sesuatu yang bagus-bagus, tetapi kan bisa nyaman, artinya mahasiswa itu nyaman dan bisa manfaat ilmunya itu bisa diperoleh dan diaplikasikan dalam masyarakat, dalam praktek sehari-hari atau praktek lapangan itu. Monggo Pak Fuko. Dari Bapak Fuko. Karena memang kita itu perikanannya paket komplit tadi ya, istilahnya, jadi ada MSP maupun agrobisnis dan dan kalau selama ini sih banyak lulusan-lulusan di kita itu juga mengucapkan tanda kutip bahwa siap kerja gitu istilahnya. Jadi ketika mereka keluar pun mereka sudah ada usaha sendiri seperti itu. Jadi kalau untuk masuk Fakultas Perikanan Unisla sih menurut saya sudah sangat bagus, betul, karena memang tadi memang kita kan fakultas pertama juga Pak Anam, termasuk yang diciptakan Unisla, berarti ada juga Fakultas Perikanan di situnya gitu. Jadi memang potensi Lamongan yang begitu besar, otomatis juga akan dibutuhkan banyak pengelola atau manajer tadi, baik maupun di bidang agrobisnis maupun sumber dayanya, seperti itu sih. Jadi dan kita sih untuk dalam perkuliahan tidak hanya kuliah saja, tetapi juga ada prakteknya, kunjungan lapangan. Kemarin terakhir di Bali, terus ke Gili Ketapa mengenai kewisatanya juga seperti itu. Jadi sangat lengkap lah istilahnya gitu. Lab juga sudah ada tersedia. Jadi mana dosen-dosennya sendiri tadi lulusan dari luar negeri, IPB, Undip, Brawijaya, jadi komplit lah ya, paket lengkap. Apalagi buat para pemirsa di rumah punya tambak yang luas, bingung mau ngapain, masa cuma nanam ikan-ikan itu aja. Barangkali punya inovasi, butuh inovasi, ini mati karena apa ikannya, mungkin silahkan menimba ilmu di Fakultas Perikanan Universitas Islam Lamongan. Gitu nggih, cukup? Cocok. Nggih. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu, dan demikian di liputan kita tentang mengulik Fakultas Perikanan Universitas Islam Lamongan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.